Shalom saudaraku, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di saat pagi hari ini. Karena itu mari kita siap-siap untuk menerima surga, yaitu suara gembala, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan beribu syukur dan terima kasih atas kasih sayang-Mu sehingga kami boleh tidur dan menikmatinya dengan baik. Di saat pagi ini kami rindu, Tuhan, Engkau berfirman lewat suara gembala. Biar kami dapat mendengar apa yang sedang Engkau pesankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tema pagi ini yaitu kekuatan harapan. Mazmur 27 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya berharaplah kepada Tuhan. Nah saudara, hewan apa yang bisa berenang? Kebanyakan kita tidak akan menyebut tikus. Tapi tahukah saudara, bahwa tikus bisa berenang? Nah, pada tahun 1950-an, seorang ilmuwan bernama Kurt Richter menelitinya dalam eksperimen yang cukup kejam. Richter memasukkan beberapa tikus ke tabung panjang yang sempit yang berisi air. Di pencobaan pertama, tikus-tikus itu hanya bertahan 15 menit, lalu tenggelam dan mati. Richter lalu mengubah uji cobanya. Ia masukkan beberapa tikus ke tabung yang sama, namun kali ini begitu tampak ada tikus yang mulai lelah. Ia angkat tikus itu, membiarkannya istirahat sejenak di tempat yang kering, lalu menyemplungkannya lagi ke dalam air. Di eksperimen kedua ini, didapati bahwa tikus-tikus itu bisa berenang hingga 60 sampai 80 jam. Wah, ini suatu penelitian yang luar biasa ya. Nah saudara, apa yang membedakan sehingga tikus-tikus itu menjadi lebih kuat berenang? Karena di pencobaan kedua, mereka punya harapan. Saat mulai kelelahan, mereka tahu mereka akan diangkat dari air. Lain halnya di pencobaan pertama, di mana mereka akhirnya menyerah karena tak ada tanda-tanda bisa selamat. Inilah kekuatan harapan, saudara. Pendeta Lindsay berkata, manusia bisa hidup sekitar 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara, tapi akan mati bila 1 detik saja hidup tanpa harapan. Nah saudara, letak kekuatan sebuah harapan tentu sangat tergantung pada sumber harapan itu sendiri. Mereka yang menaruh harapannya pada harta akan depresi dan putus asa, serta mereka akan hilang hartanya. Mereka yang berharap pada manusia akan hilang harapannya jika orang itu mati. Satu-satunya harapan yang bisa diandalkan tidak lain adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kekal, yang berkuasa atas segalanya, dan yang telah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Pertanyaannya adalah, seberapa sungguh-sungguhkah kita berharap kepada Tuhan? Hal ini akan terlihat saat masalah datang. Ketika tantangan dan masalah datang, apakah kita mencari wajah-Nya atau kita mencari solusi ke pihak lain? Apakah kita datang mendekat padanya atau justru undur daripadanya? Seperti yang Daud katakan, nantikan dan berharaplah kepada Tuhan saja, karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Nah, saya tutup dengan kalimat ini, berharap pada Tuhan
tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya, amin. Nah saudara, kita satu di dalam doa. Ternyata ya Tuhan, harapan kepada Tuhan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, di mana ujungnya adalah kehidupan, ujungnya adalah sukacita, ujungnya adalah damai sejahtera, ujungnya adalah merupakan kemenangan. Itu sebabnya ajar kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus ketika kami menghadapi tantangan yang begitu berat, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Terpujilah namamu, fokus harapan kami adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas kuasa maut, yang sudah menghancurkan kuasa kematian, dan kini engkau telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan engkau akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kami. Itulah fokus harapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga di akhir zaman yang penuh tantangan, penuh masalah ini, kami dapat hadapi karena Roh Kudus, Roh Penolong itu ada di dalam diri kami. Segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.